kuatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coaching, dan coaching. Kelompok kami terdiri dari saya, Dwi Dia Prilindita, dengan rekan saya. Saya Eni Kamsitin. Dan saya Susanti. Mari kita lihat proses coaching kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Rita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu Santi. Bagaimana kabarnya dengan juga? Apakah baik? Alhamdulillah baik juga Ibu. Syukurlah. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Iya, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kita hari ini dan coaching yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Dita adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Ibu? Terima kasih Bu Santi atas pertanyaannya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah mendengarkan secara aktif Bu. Yang kedua adalah kehadiran penuh dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Untuk pertanyaan kedua, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan untuk proses coaching kali ini, Ibu? Indikator yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan dengan coachee tersebut dan tahu cara menyelesaikan permasalahannya, Bu. Oh, iya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ya, Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, Bu. Dan yang berikutnya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya. Demikian dulu ya, Bu ya, untuk pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Susanti, sama-sama Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dita. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Apakah sehat-sehat selalu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oh iya, Bu. Boleh saya minta waktunya? Saya ini mau bercerita nih, Bu, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya nih, Bu. Oh, ya tentu boleh dong, Bu. Apa yang mau Ibu ceritakan, Bu Eni? Monggo. Gini, Bu. Akhir-akhir ini pembelajaran di kelas saya itu ya kurang kondusif mungkin. Karena anak itu kurang fokus, Bu, di kelas. Memang tidak semuanya
Tapi ada sebagian murid saya itu ketika belajar kurang fokusnya, mungkin karena ada kebisingan di luar gitu ya, Bu. Mungkin karena berdekatan dengan sekolah lain yang tingkatannya lebih tinggi. Soalnya sekolah saya itu kan berdekatan dengan SMP. Jadi anak-anak saya ketika saya mengajar anak-anak itu kurang fokus. Jadi saya masih bingung apa yang harus saya lakukan. Oh, begitu, Bu Eni. Ya, saya paham. Nah, jadi menurut saya ini, apa sih yang Ibu harapkan dari obrolan kita di sesi sore ini, Bu? Begini Bu, yang saya harapkan itu saya ingin mendapatkan solusi saja Bu. Bagaimana apa yang harus saya lakukan ketika menghadapi situasi seperti itu Bu. Jadi kebingungan gitu gimana caranya supaya anak-anak bisa fokus dan kondusif di kelas saya Bu. Oh, gitu ya, Bu. Nah, tadi Bu di kelasnya kurang kondusif seperti itu ya, Bu ya? Di kelasnya jenengan ya? Iya betul Bu. Oke, kalau begitu menurut Ibu nih ya, jadi hal apa sih yang membuat pembelajaran, khususnya pembelajaran yang Ibu lakukan itu? Hal apa yang membuat pembelajaran yang Ibu rasakan itu tidak kondusif, Bu? Yang tidak kondusifnya itu yang tadi saya sebutkan Bu, ya di kelas saya dekat sama SMP. Ya Bu, jadi kadang kan ada pelajaran di lapangan tuh di SMP yang bikin anak tidak fokus seperti itu Bu. Kalau menurut Ibu ini, pembelajaran yang kondusif, yang ideal itu yang seperti apa ya, Bu? Menurut saya Bu, yang kondusif itu anak bisa paham, intinya ada interaksi lah gitu antara kita sebagai pengajar dengan mereka. Jadi bukan itu lihatnya keluar gitu Bu, karena fokus dengan kebisingan di luar gitu. Jadi itu kan anak bisa fokus belajar, ada istilah timbal balik gitu ya antara saya dengan mereka. Seperti itu sih saya harapkan, yang seperti itu yang saya harapkan Bu, dan anak-anak pun bisa mengerti apa yang saya sampaikan gitu Bu. Oh, begitu Bu Eni. Ya, saya paham. Jadi kalau menurut Ibu ini kira-kira dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ini, kalau saya kasih level dari level 1 sampai dengan 10, kira-kira pembelajaran yang sekarang Bu Eni sedang lakukan sudah berada di level berapa ya, Bu? Karena saya melihat situasi seperti ini ya Bu, jadi menurut saya ada di posisi 6. Kenapa saya bilang saya di level 6? Karena memang sebenarnya tidak semua sih anak untuk tidak fokus ya. Ada sebagian anak yang bisa fokus gitu. Nah, yang sebagian lagi itu tidak fokus karena kondisi seperti itu, Bu. Menurut saya seperti itu, Bu. Begitu ya, Bu. Kira-kira Ibu ingin berada di level berapa, Bu, kira-kira pembelajaran yang akan datang ini? Atau yang Ibu harapkan? Ya, menurut saya nantinya setelah obrolan kita ini, saya pengennya anak-anak itu pengen di level kalau 10 menurut saya ini ya Bu, terlalu jauh lah ya untuk mencapainya, karena waktu juga kalau menurut saya sih level 8 sudah bagus banget Bu. Gitu karena kondisinya seperti itu. Begitu ya, Bu.
Di level 8 ya yang Ibu harapkan gitu ya, dengan kondisi yang sekarang Iya. ini ya. Bagus sih kalau begitu. Kira-kira apa yang perlu Ibu lakukan agar pembelajarannya itu meningkat, Bu? Dari level 6 ke level 8 otomatis Ibu harus melakukan pembelajaran yang lebih lagi kan, Bu? Kira-kira apa sih pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Iya, iya Bu, dari level 6 saya ingin ke level 8. Jadi apa yang saya lakukan mungkin saya intinya kan di kondisi saya ya Bu, ruang kelas yang tidak kondusif karena kebisingan mungkin salah satu cara yang saya akan gunakan dengan membawa anak-anak untuk melaksanakan pembelajaran di luar juga Bu. Pembelajaran di luar kelas sangatlah efektif. Nantinya anak belajar langsung dengan benda-benda secara nyata. Selain itu kan juga anak tidak bosan, ya di dalam kelas terus gitu. Jadi saya berinisiatif, apa harus dibawa keluar saja, menyatu dengan alam gitu, mengenalkan mereka ke pembelajaran nyata seperti itu, Bu. Begitu ya, Bu. Oke. Kalau menurut saya itu rencana yang sangat bagus sekali yang ingin Bu ini lakukan ke depan dan ingin Bu ini harapkan ya, Bu ya. Rencana yang sungguh luar biasa menurut saya, Bu. Jadi Ibu akan mengajak anak-anak gitu atau peserta didik Ibu keluar ruangan belajar gitu ya, Bu. Seperti nantinya Iya, seperti itu. Iya. iya. Dan apa sih, Bu, komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Komitmen saya ketika saya ada gagasan seperti itu ya mungkin saya harus benar-benar serius untuk merencanakannya dengan mencari model atau metode pembelajaran yang lebih cocok dengan kondisinya di luar gitu Bu. Atau mungkin saya bisa berkolaborasi dengan guru yang lain atau ketika kelas kalau ketika kelas lain ikut bising ya Bu, yang dekat dengan sekolah lain gitu, yang kebisingan. Jadi mungkin saya akan melibatkan juga, siapa tahu beliau itu punya cara lain gitu selain ide dari saya, Bu. Oh, seperti itu, Bu. Wah, Bu ini tuh bagus sekali ya, Bu ya. Untuk idenya itu sudah sangat luar biasa, ide yang ingin Bu ini lakukan, cita-citakan, idenya sudah sangat bagus sekali menurut saya, Bu. Sangat mendukung sekali apa yang Ibu rencanakan. Untuk saya sendiri ya, Bu, saya itu sangat mendukung sekali dengan ide atau gagasan yang akan Ibu rencanakan untuk dilakukan ke depannya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, Bu. Amin. Iya, Bu. Eh, Mudah-mudahan sesuai apa yang saya rencanakan, Bu. Ya Bu. Ya nih, sekarang kita sudah ada di sesi ujung ya Bu ya dari percakapan ini. Apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita sore ini Bu? Setelah saya ngobrol sama Ibu, ya Apakah sudah ada alhamdulillah. solusi dari saya begitu Bu? Iya, alhamdulillah dari awalnya saya itu sempat bingung ya, Bu. Bagaimana, apa cara yang harus saya lakukan ketika memfokuskan anak atau membuat pembelajaran yang kondusif. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan solusinya, Bu, dengan cara mungkin Alhamdulillah. salah satunya membawa anak untuk belajar di luar kelas seperti atau berkolaborasi dengan guru-guru lain. Terus saya juga mencari solusi dengan melibatkan guru lain mungkin yang banyak berinteraksi seperti itu, Bu. Iya Bu, iya Bu. Oke, kalau begitu Bu ini luar biasa ya Bu. Nanti Senin depan kita bisa ngobrol lagi ya Bu untuk membicarakan ini. Saya ingin dengar gimana sih kemajuannya dari ide atau gagasan yang Ibu rencanakan untuk dilakukan. Saya ingin lihat hasilnya di minggu depan. Jangan lupa kita mengobrol lagi ya Bu ya. Iya, iya Bu, alhamdulillah. Sama-sama ya Bu. Hmm.
Oh begitu, Bu. Iya, alhamdulillah kalau begitu. Kita ketemu lagi minggu depan untuk percakapan sore ini sudah cukup, Bu Eni? Apakah sudah lega perasaannya? Alhamdulillah saya berterima kasih sekali dalam diskusi ini sangat bermanfaat sekali buat saya Ibu dan saya bisa menemukan solusi atas obrolan kita ini Ibu dan perasaan saya itu sangat senang sekali karena permasalahan yang selama ini ada sudah ketemu solusinya Bu. Oh gitu, Bu. Syukurlah kalau begitu, Bu Eni. Baik, untuk sore ini terima kasih sekali juga untuk telah mencurahkan apa permasalahan yang Bu Eni rasakan kepada saya. Dan saya juga merasa bersyukur karena saya bisa menjadi tempat cerita Ibu dalam menemukan solusi pembicaraan sore ini, Bu Eni. Selamat melakukan pekerjaan atau ide yang Ibu akan lakukan. Semoga sukses. Selamat sore Ibu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Ibu Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dita. Waalaikumsalam Bu Santi. Bagaimana Bu? Tadi gimana? Sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Eni? Sudah Bu, alhamdulillah. Saya sudah melakukan coaching dengan Bu Eni dengan lancar Bu. Alhamdulillah. Ibu, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi Bu? Oh, alhamdulillah. Saya sudah mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dialami oleh Koci. Dan tahu bagaimana cara menyelesaikannya masalah tersebut, Bu. Oke, baik Bu Dita. Menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coachingnya tadi Bu Dita dengan Bu Eni sudah berjalan dengan lancar dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Dan Bu Dita juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Koci sehingga Bu Eni bisa menemukan solusinya dari permasalahannya dan juga coaching yang tadi Ibu Dita juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, Bu Dita, pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Oke. Sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Oh, kompetensinya yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, Bu. Dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu, terhadap coach saya. Begitu, Bu. Wah, bagus sekali. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya, Bu ya. Amin. Siap, Bu. Demikian observasi kita hari ini ya Bu, semoga bermanfaat bagi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Susanti. Sama-sama Ibu, saya tutup ya Bu ya. Ibu, terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Santi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Eni, kabar saya baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah juga Bu. Saya juga hari ini sangat luar biasa baik. Ibu hari ini akan melakukan coaching ya? Iya, betul Ibu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, saya sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Iya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini.
pada kucing kita hari ini, dan kucing akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing dan juga bagaimana kucing tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari kucingnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama akan saya tanyakan kepada Ibu mengenai kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada kucing kali ini, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi yang saya akan kembangkan adalah sebagai pendengar aktif. Dan yang kedua, sebagai kehadiran penuh. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Nah, kemudian selain itu, pertanyaan kedua ya Bu ya, kompetensi mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin Ibu observasi itu apa Bu? Oke, baik. Untuk kompetensi kompleks yang saya kembangkan nantinya adalah yang pertama sebagai pendengar aktif Ibu, serta saya sebagai kehadiran penuh. Itu menurut saya Ibu. Oke, untuk yang pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, untuk indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses kucing kali ini Bu? Untuk indikator yang saya dapatkan nantinya mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan si koci ini Ibu, dan saya bisa tahu cara menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu Ibu. Oke, demikian dulu ya Bu, pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan kucingnya dulu terhadap koci, dan terima kasih Bu. Iya Ibu, terima kasih juga ya Ibu. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu Dita. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Susanti. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu, bagaimana juga dengan kabar Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat, Ibu. Seperti yang kita sepakati kemarin, Bu. Ini mau ada yang dibicarakan dan apa yang ingin disampaikan Ibu saat ini, Bu? Iya Bu, benar sekali. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan Bu dengan Ibu mengenai murid saya Bu yang berbeda dengan murid yang lainnya. Ini sangat mengganggu Bu di dalam pikiran saya. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang muridnya yang ada perbedaan dengan teman yang lainnya, gitu. Betul Ibu? Iya Bu, betul sekali. Boleh Ibu ceritakan bagaimana latar belakang dari murid yang berbeda ini, Ibu? Begini Bu, saya ini kan guru kelas 1 SD ya Bu. Di kelas saya ini ada 2 anak murid saya yang tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti siswa-siswa yang lainnya Bu. Untuk yang satu ini anaknya pendiam sekali, tidak bersemangat gitulah Bu nampaknya. Namun secara akademik anak ini pun juga nggak bisa apa-apa Bu. Dia juga nggak mau melakukan apa-apa. Bahkan 2 minggu terakhir ini anak ini malah sering mengganggu temannya Bu. Untuk yang satunya lagi ya Bu, anak ini susah sekali untuk diajak interaksi dengan siapapun. Bahkan dengan saya sendiri tampilannya tuh lesu sekali setiap hari. Namun akademiknya ini sih masih bisa dibantu Bu, atau mampulah gitu. Tapi 2 anak ini menjadi hambatan saya Bu dalam proses pembelajaran Bu di kelas. Oke, baik. Berarti ini menjadi kendala sebagai seorang gurunya gitu ya, Bu ya? Dari apa yang Ibu ini sampaikan tadi,
Apa yang diharapkan dari percakapan kita kali ini, Ibu? Begini Bu, saya yakin ya Bu, sebenarnya murid saya itu mempunyai potensi atau kemampuan yang sama dengan yang lainnya gitu. Saya ingin membantu murid saya Bu agar seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Dan ada keinginan lainkah dari murid Ibu ini? Dan apa yang Ibu harapkan? Iya Bu, saya ingin murid saya ini ceria dan bahagia Bu saat belajar ya, tentunya sukses Bu ketika pembelajaran di kelas. Oh, seperti itu ya. Lalu menurut pengalaman Ibu sendiri, murid yang sukses, yang bahagia itu seperti apa ya, Bu, ya? Begini Bu, menurut saya itu murid yang sukses itu yang bisa mengikuti pembelajaran di kelas dengan ceria. Seperti itu menurut saya juga sudah masuk dalam kategori sukses Bu. Seperti itu Bu. Oh iya. Nah, kalau begitu dari muridnya Ibu ini, kalau kita nilai ya, Bu, ya, itu di rentang nilai berapa sih? Antara 1 sampai 10. Itu kira-kira angka berapa, Ibu? Mungkin di angka 5 atau angka 6 ya Bu, karena melihat potensi mereka sepertinya kurang begitu Bu. Jadi ya 5 dan 6 lah Bu, seperti itu paling. Oh, begitu. Terus kalau ada di rentang itu, sesuai dengan harapannya Ibu sendiri, keinginannya anak ini ada di rentang berapa sih sesuai harapannya Ibu? Menurut sesuai keharapan saya, mungkin di rentan angka 7 itu juga sudah bagus lah Bu untuk kondisi murid saya yang seperti ini Bu. Begitu. Jadi harapan Ibu ini ada di angka 7 ya, Bu, ya? Itu sudah menunjukkan progres yang sangat bagus. Seperti itu ya, Bu, ya? Iya Ibu. Seperti itu. Menurut saya angka 7 juga sudah pas gitu. Oke. Untuk mencapai di angka 7 ini, kira-kira apa nih kiat yang dilakukan Ibu? Lalu rencana ke depannya untuk dua murid ini itu yang memiliki perbedaan dari teman yang lainnya ini, itu apa Ibu rencananya, Bu? Nah, ini Bu, sebenarnya saya yang pikirkan di pemikiran saya ini, saya itu harus melakukan untuk bisa membuat perubahan pada murid saya, Bu. Ya masih saya pikirkan lah Bu untuk perubahan itu. Berarti Ibu masih butuh waktu khusus ya, Bu, ya? Untuk mengatasi atau menghadapi siswa ini ya, Bu, ya? Iya Ibu, saya pikir saya memang perlu menggali hal tersebut sih Bu, baik dengan murid itu sendiri atau dengan orang tuanya dengan waktu tertentu sendiri Bu. Waktu khusus untuk murid saya gitu saya harus luangkan Bu, misalnya pada jam istirahat seperti itu, agar saya itu punya informasi yang lebih mendalam kepada murid saya Bu. Tentunya hal ini juga saya lakukan di luar jam pelajaran Bu, gitu. Wah, bagus sekali itu, Bu. Sangat setuju sekali saya, Bu. Terus kira-kira dari gambaran itu bagaimana teknisnya, mungkin dari ibunya, cara berbicaranya, atau ngobrolnya dengan anak ini itu nanti bagaimana, Ibu? Saya pikir untuk yang pertama kali saya akan lakukan dengan murid saya dulu ya Bu, ketika jam istirahat saya lakukan pembicaraan santai gitu saat mereka sedang makan misalnya. Saya dekati anak tersebut, saya ajak bicara dari hati gitu Bu. Satu persatu agar mereka itu mempunyai sedikit informasi Bu, paling tidaklah untuk saya gali, untuk saya jadikan dasar begitu Bu. Oh ternyata seperti ini ya begitu Bu. Kemudian selain itu di luar jam mengajar juga saya akan mengundang orang tuanya Bu untuk datang ke sekolah seperti itu. Tentunya saya juga memperhatikan pekerjaan orang tuanya itu Bu, agar bisa saya ajak berdiskusi di sekolah seperti itu Bu. Jadi dengan melakukan sharing ya Bu ya, dengan orang tuanya ya Bu ya, mungkin itu juga solusi buat Ibu gitu ya. Yang ini maksudnya harapannya nanti mungkin harapan Ibu mendapatkan angka atau di rentang angka 7 tadi. Kemudian Ibu nantinya Ibu sendiri yang akan mendapatkan info bagaimana cara mengatasi masalah ini.
Lalu kira-kira kapan ya Bu ya, akan dilaksanakannya rencana yang tadi Ibu sampaikan? Ya Bu, betul sekali yang Ibu sampaikan tadi. Kalau saya pikir harus segera mungkin ya Bu. Mungkin sekarang atau 2 menit itu otomatis membutuhkan waktu ya Bu. Iya. Untuk sekarang saya lakukan. Berarti kira-kira ya besok saya sudah harus mulai pendekatan kepada murid saya Bu. Di sekolah kan ada jam istirahat. Nanti saya bisa gunakan dulu untuk saya setelah mendapatkan informasi dari kedua murid saya tersebut, baru nanti saya akan melanjutkan mengundang orang tuanya untuk mencari informasi bagaimana murid saya itu seperti itu Bu, begitu. Oh gitu ya Ibu ya. Jadi nanti langkah rencananya itu Ibu akan bertemu dengan orang tuanya ya Bu, tapi nunggu saat yang paling tepat. Karena mungkin orang tua dari murid ini juga sibuk ya Bu ya. Mungkin Ibu seperti itu. Kalau begitu kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini, dari masalah kedua anak ini membutuhkan waktu yang berapa lama ya Bu ya? Kira-kira ya Bu? Saya rasa ya Bu, untuk Ya. mengumpulkan informasinya atau paling tidak saya membutuhkan waktu ya Bu untuk melihat progresnya gitu Bu. Dari apa yang saya lakukan ini paling tidak itu seminggu lah Bu. Iya. Kalaupun ada hambatan terkait waktu yang tidak bisa sinkron dengan orang tua, paling lambat juga 2 minggu Bu. Saya sudah harus mempunyai solusi atau kelihatan lah Bu, begitu. Oh ternyata anak ini tuh seperti ini kendalanya, seperti itu. Jadi kurun waktu sekitar 1-2 minggu Bu. Oh iya Ibu, karena di situ tadi bunyinya bahwa orang tuanya juga perlu adaptasi ya Bu ya. Maksudnya itu perlu menyempatkan waktu orang tuanya untuk bertemu dengan Ibu ya Bu ya. Mungkin orang tuanya gitu, jadi ya mudah-mudahan nanti rencana Ibu itu untuk sharing juga sama orang tua bisa bertemu ya Bu ya, sehingga bisa ngobrol dan juga ya itu harapannya seperti itu. Solusinya nanti segera tercapai ya Bu ya, tujuannya. Betul Ibu. Ya, saya rasa progres nanti itu bisa juga dicapai ya Bu, mungkin dari hasil 2 minggu yang ke depan dari Ibu yang tadi disampaikan tadi gitu. Saya rasa untuk percakapan kita kayaknya, aduh sungguh luar biasa Ibu. Saat ini ya mudah-mudahan di percakapan sore hari ini juga nantinya Ibu segera menemukan solusinya ya Bu ya. Iya Dari Ibu. rencana-rencana apa yang sudah kita obrolkan tadi sama Ibu, kepada saya, dan saya juga tentunya menunggu ya Bu, menunggu apa tadi namanya, progresnya Ibu, seperti itu Ibu. Iya Bu, saya akan mencoba semua yang tadi kita sharingkan ya Bu. Semoga tidak ada kendala yang berarti. Jadi bisa berjalan dengan lancar Bu untuk waktu seminggu hingga saya juga bisa segera menyelesaikan permasalahan itu Bu. Terus terang ini sangat menjadi hambatan Bu dalam saya melaksanakan tugas saya ini Bu. Iya Ibu. Oh ya Ibu, ini mohon maaf sekali Ibu, karena memang waktunya saat ini sudah sore Bu, saya ada kegiatan lain Bu. Jadi saya cukupkan dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti solusi terbaik didapat oleh Ibu dari murid-murid yang berbeda tadi gitu Bu. Iya Ibu, terima kasih sekali ya Bu atas waktunya. Saya bisa mendapatkan solusi apa yang menjadi hambatan bagi saya. Terima kasih atas waktunya Bu Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Semoga diskusi kali ini juga bermanfaat untuk kita semuanya ya Bu ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Ibu kita. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu? Indikator yang nantinya saya capai itu setelah berbincang-bincang dengan coach ini mendapatkan solusi Bu dari permasalahan coach ini Bu. Seperti itu. Oke.
Oke, tadi Bu Dita menurut saya juga sebagai coach ya, tadi setelah proses coaching, Bu Dita dan Bu Santi sudah berjalan dengan baik, juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Dita sudah berusaha, Bu Santi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Koci, sehingga Bu Dita itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Iya ya, Bu. Iya, dan juga tadi kucing tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coach ya. Nah, Iya. pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari setelah melakukan kucing yang barusan dilakukan Bu Santi kepada Bu Gita, Bu? Kira-kira apa kompetensi yang ingin dikembangkan, Bu? Baik, untuk kompetensi yang nantinya saya kembangkan itu yang pertama sebagai pendengar aktif, sehingga apa yang disampaikan oleh Koci ini saya berusaha untuk selalu mendengar aktif dan hadir secara sepenuhnya seperti itu, serta tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar nanti solusi yang dari Koci ini bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu, Ibu. Nah, itu ya Bu, semoga ke depannya kita bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, bagi saya, bagi semuanya. Terima kasih, saya tutup dulu ya Bu. Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Eni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik sekali Bu Dita. Alhamdulillah kalau kabarnya Bu Eni baik ya Bu. Begini Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal akan melakukan beberapa pertanyaan Bu. Nih terhadap Ibu ya. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya Bu, sesuaikan dengan prinsip coaching. Ya Bu? Iya Bu. Ya Bu Eni? Ya. Ya siap. Ya Bu, di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan saat coaching ini, yang pertama tentang kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh, begitu, Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan Ibu observasi atau indikator apa yang akan Ibu lakukan, Bu? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya gali di sini, yaitu saya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oh ya, begitu ya Bu. Lalu indikator apa Bu yang ingin Ibu lakukan Bu dalam proses coaching ini Bu? Iya.
Untuk indikator ketercapaian yang ingin saya capai untuk proses coaching ini, saya ingin coach ini mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coach tersebut, dan coach tersebut dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu, Ibu. Oh, begitu ya, Bu ya. Demikian dulu ya, Bu ya. Praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya, Bu, terhadap coach Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Walaupun ya ada sedikit permasalahan ya. Ya Ibu, mohon maaf nih mengganggu waktunya di siang-siang ini, Ibu. Oh, tidak apa-apa, Bu. Saya tidak terganggu sama sekali. Oh ya Ibu, hari ini saya ada masalah sedikit. Mau sharing dengan Ibu. Oh ya, mau sharing apa ya, Bu? Jadi seperti ini, Bu. Saya punya masalah ya berkaitan dengan siswa saya. Ada satu siswa saya yang bernama Fikri. Itu sering tidak masuk, Bu, tanpa memberi kabar begitu, dan tidak pernah memberi kabar, Bu. Begitu. Kira-kira sudah berapa lama itu, Ibu? Jadi ceritanya seperti ini, Bu. Saya siswa tersebut itu sudah sering tidak masuk itu ya, hampir 9 hari, Ibu. Hampir 9 hari itu kira-kira berarti 3 minggu lah ya, Bu. Tetapi Iya. begini, Bu, saya tidak masuknya itu tidak berturut-turut. Mungkin misalnya ya, hari Senin ini masuk, hari Selasa, Rabu tidak masuk. Terus kemudian di hari Jumat, Kamisnya dia masuk kembali. Seperti itu. Dan terkadang hari Senin tidak masuk lagi, Bu, sampai hari Kamis dan Jumat. Lalu terus seperti itu, Bu, masalahnya. Artinya dalam setiap minggu anak itu ada hari yang tidak masuk, begitu ya, Bu? Iya, betul Ibu, betul. Ya, kira-kira nih ya, Bu, anak itu nggak masuk, itu tadi siapa kan namanya? Fikri ya? Iya, betul. Iya, itu sampai hampir 3 minggu anak nggak masuk itu, kenapa, Bu? Nah, jadi ketika minggu pertama ya, Bu ya, saya tanyakan ya, ketika Fikrinya langsung masuk, saya tanyakan, "Fikri, kenapa tidak masuk ya kemarin selama 3 hari itu?" Ya alasannya sakit terus, Bu. Oke, saya terima alasannya ya, Bu, tapi ya lalu saya memberi saran, "Fikri, jika sakit itu tolong memberi kabar ya kepada Ibu. Jadi di sini Ibu tidak bingung gitu kalau tidak ada kabar. Ibu bingung gitu." Saya tanya ke Fikrinya. Terus kemudian ya, Bu ya, minggu kedua itu terus hari Senin masuk, lalu Selasanya tidak masuk lagi itu. Terus saya terus seperti itu, alasannya sama Ibu, alasannya sakit. Kemudian dia bilang, katanya mahnya kambuh gitu, Bu. Lalu saya tanya lagi ke Fikrinya, memang kalau sakit kenapa nggak harus berobat atau pergi saja ke puskesmas? Si jawaban Fikrinya itu katanya tidak apa-apa, Ibu. Terus saya sudah minum obat warung, kata si Fikrinya itu, Bu. Oh, jadi alasannya itu anak itu sakit ya, Bu. Cuma herannya, cuma herannya itu di setiap minggu anak itu tidak hadir karena sakit. Iya, betul Ibu, seperti itu. Itu kira-kira Ibu sudah tahu tidak penyebabnya itu apa, Bu? Nah, ini Bu yang sedang saya amati, Bu. Sedang saya cari solusinya seperti
apa. Karena memang sudah 3 hari, 3 minggu ya, karena sudah 3 minggu berturut-turut seperti itu terus, kemudian yang pertama saya lakukan itu ya Bu, bertanya dulu kepada teman yang di samping tempat duduknya. Tuh, saya tanyakan kepada temannya, sering tidak masuk. Jawabannya dari temannya itu tidak tahu. Kemudian saya tanya lagi Bu ke tetangganya yang paling dekat dengan rumahnya Fikri. Jawabannya lagi tidak tahu, seperti itu. Lalu hari berikutnya saya menghubungi orang tuanya Ibu. Ya, karena sudah menanyakan ya Bu ya kepada teman Iya, terdekatnya, saya langsung saja Ibu menghubungi orang tuanya. Kebetulan ya Bu ya, nomor HP-nya itu di grup aja. Tapi ketika saya telepon berkali-kali itu tidak diangkat ya Bu ya hari berikutnya ya. Lalu saya coba lagi itu Bu menghubungi, saya telepon, alhamdulillah Ibu diangkat. Dan kebetulan yang mengangkat itu bapaknya. Ternyata di rumah waktu itu tuh hanya ada HP cuma satu saja Bu, dan yang memegang itu bapaknya. Iya. Nah, setelah saya konfirmasi nih kepada bapaknya, dari kemarin saya hubungi nih bapaknya, "Bapak, kok susah sekali ya dihubungi? Kenapa tidak, memberi keterangan?" Karena lalu kata bapaknya itu, katanya dia itu kerja, seperti itu. Lalu Mhm. ketika diangkat tuh HP-nya itu, jadi saya sudah menghubungi orang tuanya dan menanyakan. Kemudian saya lalu menghubungi bapaknya lagi, "Pak, mohon maaf ini mengapa si Fikri itu sering tidak berangkat?" Lah di sini kok bapaknya kaget gitu loh Bu, jawabannya Iya. bapaknya kaget. Kata bapaknya itu kerja jauh, jadi harus ke Bumiayu ini Bu ya kerjanya ya. Harus berangkat pagi-pagi tuh jam 5:30, Nah, karena saat itu kan Fikrinya masih tidur ya Bu ya. Jadi ketika iya. bapaknya kerja itu Fikrinya tidak melihat, seperti itu. Jadi jadi berangkatnya itu pagi-pagi bapaknya Ibu, seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya Bu. Jadi ketika ayahnya sudah berangkat, Iya, ternyata Fikrinya masih tidur. heeh. Apakah Ibu sudah mencoba berkomunikasi dengan ibunya Fikri? Sudah Ibu, ternyata ibunya sangat sibuk sekali, harus berdagang dan harus ngomong karena masih ada anak kecil ya Bu ya. Kemudian kata ibunya ini, Fikri itu susah sekali dibangunin Ibu. Jadi ketika berangkat itu kesiangan dan karena dari rumah sampai sekolah jauh ya Bu ya, harus jalan kaki. Jadi Mhm. mungkin si Fikrinya itu sudah capek sampai rumah, lalu akhirnya si Fikri itu nggak jadi berangkat Ibu. Seperti itu terus Ibu. Oh, seperti itu ya, Bu. Yang membuat Fikri sering tidak Iya. masuk, padahal sudah mencoba menghubungi ayahnya, ibunya nggih ya, Bu? Iya, Eee, iya, sedangkan ibu dan ayahnya sibuk dengan pekerjaannya sendiri. iya Ibu, Seperti itu nggih, Bu? betul. Jadi sampai-sampai yang seperti Ibu tadi bicarakan, orang tua itu tidak tahu kalau Fikri itu sering tidak berangkat sekolah. Nggih Ibu, Seperti seperti itu permasalahannya Ibu. tadi, ibunya katanya berjualan begitu ya, Bu? Iya Ibu, Dan mempunyai anak kecil juga sehingga Fikri ini tidak ada perhatian sama sekali, seperti itu nggih, Bu? iya Ibu, betul sekali seperti itu. Jadi tidak ada perhatian dari orang tuanya, seperti itu Ibu. Oke, Ibu, dari informasi tentang si Fikri tadi tuh, Bu, Ibu sudah mengetahui seperti itu, berarti Ibu sudah tahu dong permasalahan utama dari si Fikri itu, apa mungkin sudah tahu, Bu?
Iya, betul, Ibu. Saya, agak sedikit sudah mengetahui lah Ibu, ada permasalahan seperti itu, Ibu. Kalau boleh saya bertanya, itu kira-kira untuk si Fikri tersebut saat ini berada di skala berapa itu kira-kira? Kalau menurut saya sih, kalau dilihat dari absensinya ya, Bu, karena Iya, tadi jarang berangkat juga, lalu mhm, bangunnya kesiangan juga ya, Bu, ya, sudah 9 hari loh, Bu, tidak berangkat iya, heeh, selama sebulan. Jadi menurut saya iya. skalanya itu di antara 6 sampai 5 sampai 6 lah, Bu, lah, kira-kira seperti itu. Sementara Ibu mengharapkan Fikri ini paling rajin, paling tidak ada skala 10 lah, skala 9 gitu ya, Bu? Iya, betul, Ibu, minimal ya 8, 9, atau 10 lah, begitu, Ibu. Selanjutnya rencana Ibu supaya anak tersebut bisa terus sekolah itu tidak putus, apalagi kelas 6 ini, sayang ini Ibu. Iya, Ibu. Jadi kalau rencana saya sih tetap berkomunikasi ya, Bu, ya. Itu yang paling penting, itu komunikasi. Jadi saya tetap berkomunikasi dengan anak tersebut, dengan si Fikri tadi, dan juga orang tuanya, Bu, komunikasi supaya anak selalu semangat dan termotivasi untuk masuk terus dan rajin terus berangkatnya ke sekolahnya. Karena sebenarnya anak ini, apa ya, Bu, ya, sering tidak masuk itu karena tidak semangat ya, Bu, karena, orang tuanya itu kurang memberikan perhatian kepada si Fikri. Kemudian yang kedua mungkin saya ya tadi, tetap terus berkomunikasi dan memberikan perhatian mungkin kepada anak tersebut itu, Bu, seperti itu. Wah, ini bagus sekali tuh Bu. Saya setuju sekali dengan apa yang Ibu lakukan, tindakan Ibu sudah bagus sekali. Memang komunikasi ya tentunya bukan hanya karena kita ke orang tuanya ya, Iya, betul. komunikasi itu Ibu laksanakan juga ke anaknya. Artinya Ibu kalau komunikasi ke orang tua memberikan saran, masukan supaya, memberikan semangat kepada ibu berkomunikasi, mencarikan solusi lah ya, Iya. supaya dia itu bisa tetap rajin sekolahnya, lebih giat lagi belajarnya. Iya, 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 betul, betul sekali, Ibu. Kira-kira nih, menurut sekarang ini komitmen ibu supaya anak tersebut tetap rajin sekolahnya, apa yang akan ibu lakukan untuk anak tersebut? Jika anak tersebut, sudah masuk rajinnya Ibu ya, yang pertama yang Iya, saya lakukan adalah melakukan ini Bu, seketika restitusi kepada fikir tersebut. Saya akan menstabilkan identitas dengan menanyakan kabar, serta menanyakan tindakan yang selama ini Fikri itu lakukan itu sudah benar atau belum. Kemudian saya akan memvalidasi tindakan, Bu. Dan yang terakhir saya akan menanyakan nih, keyakinan kelas yang pernah sudah disepakati di awal masuk pembelajaran waktu itu, Ibu. Apakah tindakan Fikri itu sudah melanggar atau sudah menyepakati dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat waktu itu, seperti itu, Ibu. iya, saya setuju sekali. Artinya ibu tidak serta-merta menyerahkan anak tersebut, Iya, Bu. menghukum anak tersebut karena sering tidak masuk ya, Bu. Iya. Dan Ibu berusaha mencari itu sebuah langkah yang sangat bijaksana, sangat bagus, sehingga anak itu ada kesadaran yang tumbuh dalam diri sendiri gitu ya, Bu? Iya, betul, Ibu. Betul sekali. Ya, saya ikut mendukung dengan apa yang Ibu lakukan sekarang. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah Ibu lakukan ini bisa membuat siswa tersebut lebih bersemangat lagi,
belajarnya lebih rajin, masuk sekolahnya lebih rajin. Ya Bu, mudah-mudahan dengan bimbingan Ibu, siswa menjadi lebih baik lagi. Apa Amin. yang akan diceritakan lagi Bu kiranya kepada saya? Sepertinya cukup ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu sudah menerima unek-unek saya, isi hati saya kepada Ibu. Masalah saya jadi ya setelah berkomunikasi, berdiskusi dengan Ibu sudah tercerahkan. Saya ada gambaran seperti itu Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu ya karena sudah mengganggu waktunya ini Ibu. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Iya, tidak apa-apa, sama-sama Ibu. Sukses selalu ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dita. Alhamdulillah ya Bu, tadi sudah melakukan praktik coaching ya bersama Ibu Susanti. Sebelum penutupan ini Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu ya Bu ya. Kiranya berkenan Bu? Iya, sangat berkenan sekali Bu, silahkan. Iya, di antaranya yang pertama adalah apakah Ibu sudah melakukan praktek coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu ingin sampaikan Bu? Alhamdulillah, tadi saya sudah menerapkan alur tirta yang artinya itu menetapkan tujuan, mengidentifikasi masalah, terus mengarahkan rencana aksi dan tanggung jawab. Ya, syukurlah Bu. Oke, kalau begitu Bu Eni, menurut saya sebagai observer ya Bu, ya tadi proses coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Susanti sudah sangat bagus ya Bu. Sudah berjalan dengan baik, sudah proses alurnya juga sudah sesuai ya Bu dengan alur tirta, dan juga Bu Eni sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coachi sehingga Bu Eni itu bisa menemukan solusi. Bu Eni dengan Bu Susanti sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ada gitu. Sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach juga. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu, yaitu sebelum kita tutup, saya ingin menanyakan berdasarkan hasil coaching yang tadi setelah Ibu lakukan berdua, itu adalah kompetensi yang ingin Ibu capai atau Ibu berkembangkan berdasarkan hasil yang telah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa saja Bu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah saya melakukan coaching dengan Bu Susanti, saya ingin mendalami lagi alur tirta agar proses coaching bisa berjalan lebih lancar daripada hari ini. Luar biasa Bu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya dalam proses coaching ini ya Bu. Kita akan terus menggali ilmu. Sudah sangat bagus. Terima kasih Bu Eni, sudah bagus sekali dalam mempraktikkan proses coaching ini. Saya akhiri ya Bu ya atas percakapan ini. Semoga semuanya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.